Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pandangan kita tentang konsep al-asmaul husna. Setelah kata Allah, maka kita membahas tentang kata ar-Rahman ar-Rahim. Kata ar-Rahman berasal dari kata rahimah, artinya menyayangi atau mengasihi, yang terdiri dari huruf ra, ha, dan mim, yang mengandung makna kelembutan, kasih sayang, dan kehalusan. Di dalam Al-Quran, kata Ar-Rahman itu terulang sebanyak 57 kali, sedangkan kata Ar-Rahim sebanyak 95 kali. Ar-Rahman berasal dari kata Ar-Rahim, dan kata Rahim tersebut melahirkan kata Al-Rahman. Seseorang yang memiliki rahmah adalah seseorang yang memiliki rasa kasih sayang kepadamu. Hal ini terkait dengan kisah Nabi Isa alaihi salam. Disebutkan bahwa ia mengatakan Ar-Rahman artinya yang maha pemurah di dunia dan di akhirat, sedangkan Ar-Rahim yang maha penyayang di akhirat. Pernah diriwayatkan oleh Atta al-Khuraisani yang maknanya sebagai berikut. Mengingat ada yang menamakan dirinya dengan sebutan Ar-Rahman selain dia, maka didatangkanlah lafaz Ar-Rahim untuk membantah dugaan yang tidak benar itu. Karena sesungguhnya tiada seseorang pun yang berhak disifati dengan julukan Ar-Rahman Ar-Rahim kecuali Allah semata. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Atta, selanjutnya Ibnu Jurir lah yang mengulasnya. Ar-Rahman Ar-Rahim asal katanya adalah rahim. Pantasan saja ketika seorang ibu itu memiliki rahim. Seorang ibu itu memiliki rahim, dia berusaha demi anaknya, cabang bayinya, bahkan anaknya lahir nanti itu dibela-belain, dilindungi. Itu adalah ungkapan kasih sayang seorang ibu, rahim. Jadi pantasan saja anak itu dikasihi, anak itu disayangi, anak itu dibela-belain, karena dia berada pada tempat rahim. Jadi rahim itu memang pantas disebut rahim namanya, karena memang di sana ada kasih sayang. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim juga mempunyai makna yang positif, makna yang aktif, memulai. Jadi bisa kita implementasikan dalam kehidupan. Orang yang Rahman Rahim, pengasih, penyayang, itu sifatnya tidak menunggu. Ketika ada seseorang, dia tidak menunggu untuk menerima ucapan salam darinya. Tetapi karena dia itu adalah orang yang Rahman Rahim, maka tanpa memandang bahwa dirinya itu status sosialnya apa dan semacamnya, maka Rahim dan Rahmannya itu muncul. Dia mengucapkan salam terlebih dahulu. Jadi Rahman dan Rahim itu menunjukkan aktif lah kepribadian seseorang. Dengan kasih sayangnya itu adalah kasih sayang aktif. Itu makna Rahman dan Rahim dalam konteks implementasi. Kemudian juga dia selalu berbaik sangka, karena kelembutan dan kehalusan dari Rahman dan Rahimnya itu, dia selalu berbaik sangka bahwa Allah itu pengasih penyayang. Apapun yang ditetapkan pada dirinya, apapun yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, dia harus
meyakini dan dia yakin bahwa semuanya itu adalah karena kasih dan sayangnya Allah. Sekalipun itu mungkin tidak dia inginkan. Ada yang lebih dia inginkan, tapi karena Rahman dan Rahimnya itu tidak muncul, atau itu mungkin dikalahkan. Itulah Rahman Ar-Rahim yang harus kita implementasikan. Jadi dalam konsep akidah dan akhlaknya kita harus memahami bahwa Allah itu adalah Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang. Tidak ada yang tidak dikasihi, ya tidak ada yang tidak disayangi pada diri kita. Semuanya itu menunjukkan bahwa Allah itu positif. Dan kita harus memandang itu ketika kita implementasikan kepada orang lain juga harus demikian. Jangankan kepada manusia, kepada Allah sekalipun kita positif. Boleh sebaliknya, Allah saja bisa positif begitu. Kenapa kita tidak positif kepada manusia? Itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian juga pantasan saja seperti yang dikatakan tadi bahwa Rahman dan Rahim itu juga bukan dibatasi oleh karena ada hubungan biologis. Misalnya seorang kekasih, apakah itu laki-laki atau perempuan, memberi sesuatu pujaan hatinya, itu dikatakan Rahman dan Rahim? Tidak seperti itu. Tidak. Itu terlalu dangkal makna Rahman dan Rahim. Tapi makna Rahman dan Rahim di sini adalah sangat berimplementasi dengan ikatan-ikatan sosial. Maka kita melakukan dengan ada yang namanya silaturahim. Nah, makanya dalam konsep Melayu orang Indonesia itu ada menggunakan kata silaturahim. Nah, silaturahim. Bahkan ada memuat hasil penelitian di daerah Roma sana, ada namanya Rosetta, ada daerah Rosetta. Rosetta itu daerah yang kecil gitu. Tetapi aneh daerah ini. Anehnya apa? Masyarakatnya itu umurnya panjang-panjang. Penduduknya itu, warganya itu umurnya itu lambat meninggal dunia begitu. Katakanlah demikian itu. Padahal amaliyah dia, perbuatan dia itu jauh dari hal-hal yang membuat umurnya panjang. Contoh, dia itu pengkonsumsi alkoholik gitu. Nah, macam mana mau panjang? Ya kan? Bertentangan dengan akal dan bertentangan dengan ilmu medis kan. Kemudian dia itu pengkonsumsi daging yang besar, yang banyak. Ya, kalau kita kan bisa kolesterol itu, tapi dia enggak. Dan panjang umurnya. Dan mereka itu juga adalah orang yang suka merokok gitu. Nah, penasaran ini orang Eropa ini, penasaran orang Barat ini, termasuk Amerika. Ini aneh sekali ini daerah penduduk Rosetta ini. Diteliti, tidak ada satupun jawaban yang memastikan kenapa mereka berumur panjang. Dari segi medis jelas-jelas salah. Dari segi budaya, psikologi, jelas nggak masuk. Rupanya yang bisa memecahkan ini adalah ilmu fenomenologi, ilmu sosial budaya. Apa dia resepnya Rosetta ini sehingga umurnya panjang? Ternyata mereka itu senangnya bersilaturahim, bahasa agama. Mereka senang berkunjung kepada warga-warganya. Nah, jadi benar dalam hadis Rasulullah itu, jikalau mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka sambunglah tali silaturahim. Jadi terbuktilah bahwa hadis tersebut adalah sangat ilmiah sekali gitu ya. Tapi itu bonus lah ya. Yang jelas kita mengikut ajaran Rasulullah, silaturahim lah. Nah, kalau memang bonusnya, kalau memang panjang umur itu adalah bonus. Artinya bahwa Ar-Rahim ini menunjukkan makna yang sangat positif. Sangat positif. Di sana ada kasih sayang. Jadi bersilaturahim itu kita sedang berkasih sayang, berpanjang-panjang lah dalam hal kebaikan. Begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat
mengambil itibar kebaikan-kebaikan dalam kajian Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai pembahasan konsep Al-Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.